Oke, assalamualaikum sahabat suka-suka semuanya. Suara kita selanjutnya terserah kakak. Di podcast suka-suka kali ini kita kedatangan tamu nih. Saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, sensasional ini. Sensasional, tak gitu. Luar biasa. Ini abang saya, ini kakak saya dalam segala bidang. Di organisasi, dalam bermusik, dalam segala hal lah. Dia pengalamannya luar biasa. Dia ini adalah sosok seniman tahun 90-an itu siapa yang nggak tahu sama bandnya beliau ini. Siapa lagi, langsung kita sambut aja. Inilah dia, A. Erwin Moron, Dr. PM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, A? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi statement barusan terlalu banyak memuji. Bukan memuji, kan memang benar, A. Pada saat itu kan memang sahanut tapal Dr. PM keles, ya kan? Ya. Tapi prosesnya juga akhirnya membuat saya bisa menginformasikan ke orang-orang yang baru mengenai proses pembentukan. Jadi memproses dari mulai pembentukan, yang fokus saya kan di entertain, di musik. Nah, prosesnya yang buat orang nangis sebenarnya. Yang bikin orang bisa nangis. Kadang-kadang orang nggak kuat dengan proses ya, mereka hanya lebih ingin ke hasil aja, lebih banyak betul, kayak makanya, gitu ya. Ya betul, makanya jalanan sama didikan orang tua, sama organisasi, sama apapun itu bisa bisa jadi keren. Oke, ini customer saya sudah datang. Sebentar ya. Siap. Wah, keren begitu. Mau nge-review apa nih? Ini jadi saya tuh bareng ngebantu istri di kesehatan nutrisi. Jadi saya bantu dia karena saya juga pernah stroke. Jadi pernah stroke sebelah tahun 2014, saya pernah stroke sebelah. Dan di situ saya akhirnya dibantu oleh istri paham tentang kesehatan dan nutrisi. Nah, di sini akhirnya saya juga bisa bantu istri saya buat membantu orang juga. Itu apa itu? Ya, akhirnya mereka ini kebetulan saya lagi bareng sama istri di satu produk, kalau boleh saya sebutin, namanya Herbalife. Boleh. Nah, si Herbalife itu tuh sebenarnya nutrisi untuk olahragawan, untuk masyarakat. Kita butuh nutrisi. Nah, ini ada beberapa yang bonusnya sih turun naik berat badan, bonus. Tapi metabolisme kita bantu, jadi dari mulai pola makan, belum apa-apa udah bikin materi nih ya. Peredaran darah ya. Semua peredaran darah. Ini kan share, kan ini mah podcastnya suka-suka, suara kita mau bersuara apapun. Bebas. Jadi selain saya bikin konsultasi, itu juga belajar sama istri saya, belajar di nutrisi sampai sekitar setelah stroke itu saya siapin waktu lepas dari Jakarta, lepas dari Jakarta untuk memahami tentang pola makan, memahami tentang bagaimana metabolisme kita bisa sehat. Akhirnya gue pengen menua dengan sehat. Itu aja sebenarnya sih. Gue belum share ke otot nih sebenarnya, nantilah. Iya, ini hal baru ini, dadakan tiba-tiba. Tiba-tiba luar biasa. Iya. Jadi sambil gua ngobrol, sambil gua bikin nutrisi ya. Boleh. Biar orang, karena waktunya santai lah. Ya, betul. Jadi gini, Tot, umur kita nambah umur, jangan terlalu masukin kimia terlalu banyak atau obat-obatan dari dokter, karena metabolisme kita juga akhirnya akan jadi melemah. Nah, kalau harusnya ini herbal ya, ini jelas herbal. Ini herbal total. Ini herbal total. Benar-benar kita bisa lihat nih Pak Asep. Halo Pak Asep. Bikin hidup lebih hidup. Iya. Bikin hidup lebih hidup. Keren gitu ya gayanya.
Apa? Wih, Oh, topi iya. koboi, Beliau pengusaha piala di Cimahi, ada pokoknya berapa belas tahun Pak Asep? Udah 10 tahun beliau terkenal di Ramayana, Cimahi, pinggir Ramayana itu ada toko piala seluruh Cimahi dan seluruh Bandung. Kadang-kadang keluar kota ya Pak Asep ngirim piala. Di piala di sini sama cap sama segala macam yang berbau-bau kulit juga. Wah, Saya mau pasnya pesen piala penghargaan memenangkan hati dia. Aduh, ya jadi gitu teman-teman, sahabat suka-suka, kalau ada yang pengen sehat, lebih hidup lagi, itu bikin hidup dan lebih hidup, bisa langsung kontak ke Erwin Moron nih, ada Instagramnya nanti saya share ya, Erwin Moron Official. ya, Oke. ya, begitulah. Sambil saya berproses entertain, saya juga lagi bantuin juga beberapa kawan-kawan di di industri vape. Ya, saya sering lihat festival. Updatean AA tuh updateannya jadi gini, lebih ke sosial gitu, dia lebih mempromosikan UMKM gitu, usaha menengah gitu. Jadi orang-orang teman-teman di sini sahabat suka-suka yang punya produk apapun, bilang sama Erwin ini, dia sukarela. Boleh. Sosial media saya buat semua orang. Sosial media saya buat semua orang karena kan bikin sosial media itu kan gratis, nggak beli. Iya. Jadi kenapa enggak? Gue juga bisa share bahwa ini buat lu juga. Iya. Gitu. Buat akhirnya kalian bisa mempromosikan diri. Saya lebih milih untuk delete akun sosial media saya kemarin. Siap, pasti siap. Oke, delete akun. Kenapa, Tot? Terlalu banyak dosa jariah di akun saya, jadi kalau akunnya kayak kan sosial gitu, mungkin nggak ada alasan untuk mendelete ya. Kalau sebenarnya pada akhirnya nggak perlu delete akun, tapi movement akun, robah vibe-nya. Iya bisa, cuman vibe-nya. Kemarin pertimbangan aku karena warga Instagram sudah terlalu banyak, malah sudah mayoritas yang pencaci ya, bukan yang bukan yang memotivasi. Ini media sosial ini sudah tidak sehat menurut saya, lebih baik saya tinggalkan saja lah, karena saya takut sindromnya, takut terbawa karena betul. pengaruhnya gede yang saya rasakan gitu. Nah, itu sebenarnya pada akhirnya jadi satu prinsip ya. Betul. Setiap orang tuh punya prinsip yang berbeda. Betul. Di mana dia beralih ke satu konsep, dari konsep yang ini ke konsep yang lain, tapi konsep yang lainnya sendiri juga prinsipnya juga kan pada akhirnya mereka bisa merubah dirinya itu sendiri hasil pemikiran mereka sendiri, hati lah minimal. Terus dari sudut pandangnya mereka juga ya. View-nya memang sekarang harus mulai yang view atas, bro. Saya tuh selalu kalau nge-view itu view atas, jangan view samping. Kalau view samping kehalangin orang melulu nih. Banyak orang-orang, banyak kawan-kawan yang bisa mengarahkan ke wilayah manapun, kita bisa ikut sebenarnya. Kalau di atas tampak keseluruhan ya. Ya, kalau otot tuh sebenarnya orang yang gampang beradaptasi sebenarnya. Gue lihat gampang beradaptasi, ngobrol juga enak sebenarnya. Cuman kalau view-nya memang begini, kadang-kadang ada aja yang ngalangin kita. Gue mau ke sini dialangin lagi, gue sini dialangin lagi. Gitu. Kalau kita naik, kalau kita drone ke atas, nah, gue nggak mau di sini, lu pada di situ ya, gue kesini gitu. Betul sekali. Ini luar kalau biasa. udah di atas udah gak ada yang ngalangin, bro. Tuh kan, sahabat suka-suka udah lihat dari kualitas cara berbicara aja, kita udah tahu lah di mana levelnya ini beliau nih, ya kan? Ngomong-ngomong tentang musik nih, apa sih arti musik menurut AA nih? Menurut AA nih, jangan menurut artikel ya, dalam artian artikel pendapat para ahli dan lain-lain. Ya. Kalau gue sih, kalau ahli-ahli itu buat belajar saja. Para ahli, para expert itu untuk pembelajaran aja buat saya. Bahwa mereka sudah senior, gue patut hargai mereka. Mereka sudah berpengalaman lebih jauh. Tapi waktu itu saya bermusik atau saya mengambil ilmunya sampai akhirnya kita berani untuk fight dengan kondisi yang ada.
sebenarnya adalah saya pengen mengisi botol kosong. Botol kosong. Ya, jadi gini, semua orang itu kan yang tadi lu bilangin prinsip. Ya. Di saat tahun 90-an saya main di indie, menurut gue pribadi adalah kalau belajar gue di sini terus, otomatis akan diarahkan ke situ terus. Iya. Ya kan? Ini akhirnya akan terjawab musik itu menurut saya apa. Tapi saya jelasin dulu sedikit awalnya bahwa persis kayak otot. Kalau dulu mah kalau ada Instagram, gue pasti hapus Instagram itu. Kalau ada Instagram zaman dulu. Tapi kan dulu analog. Jadi gue harus movement. Wah, indie udah tahu orang-orangnya, teman-temannya, movementnya, industrinya udah tahu. Tapi botol itu masih setengah, Tot. Ya. Pencapaiannya masih setengah. Nah, akhirnya bagaimana caranya saya harus geser sedikit ke mainstream. Gue harus tahu industri mainstream itu seperti apa buat ngisi kepenuhan kekosongan botol saya. Dari mulai skill, terus dari botol itu ada skill, ada proses, isinya tuh terus akhirnya mental, terus akhirnya relasi, terus akhirnya banyaklah yang harus diisi di botol itu. Nah, betul. Mau tidak mau gue harus pergi ke wilayah mainstream. Yang paling jauh adalah Jakarta. Yang paling dekat adalah Jakarta. Ya. Yang paling berindustri adalah Jakarta. Jadi tidak ada saudara, tidak ada teman, terus tidak ada uang. Saya harus berangkat ke sana. Bagaimanapun caranya. Waktu itu ada kesempatan untuk di Jakarta adalah kompilasi album, Tot. Akhirnya tahun 90-an ikut kompilasi album itu. Kompilasi album tahun 97 Pesta Alternatif. 97. Berangkatlah ke sana. 97. Berangkatlah ke sana ke Jakarta. Setelah kontrak habis, saya tidak mau pulang ke Bandung. Kenapa? Karena baru nyampe. Ini baru waktunya ngisi botol kosong. Ramuannya baru dibikin ya, ramuannya. Iya, baru dibikin. Belum pakai ramuan malah, baru buka botol. Oh, baru buka botol. Baru buka botol, disimpan botolnya. Gue harus ngisi nih. Ilmu musik gue harus lebih terisi lagi. Oke, akhirnya saya diem di Musika Studio waktu itu. Jadi marbot. Marbot? Yes. Bersihin musola musika. Musola musika berarti sama Opa Iwan Fals ketemu di masjid merenya. Oh iya, sama Om Krisya, sama Om Iwan, sama dulu zamannya Best Jam, zamannya Kahitna awal-awal, zamannya Gigi rekaman di sana. Tapi saya belum kenal, cuman baru melihat mereka saja. Jadi saya mau mendedikasikan diri saya. Kenapa bisa jadi marbot? Karena datang ke Jakarta itu sebagai pemusik, sebagai musisi juga. Iya. Tapi kompilasi album itu belum dilirik. Karena kan dalam satu kompilasi ada 10 artis waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu kita bukan jadi jagoannya. Bandnya saya itu bukan jadi jagoannya kompilasi album itu. Jadi masih yang dilepehin begitu aja kan, siapa lu gitu. Nah, disitulah akhirnya ilmu yang di Bandung, ilmu jalanan, ilmu mental didikan orang tua, ilmu organisasi, saya curahkan di sana untuk beradaptasi. Jadi waktu itu saya jadi marbot dan saya jadi kru yang disuruh-suruh beli mie, beli minum orang rekaman. PU jadi PU. Jadi PU. Luar biasa ya. Nah, tahun itu juga saya harus kenal sama orang yang sudah sukses. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa artis yang memang masih suka nongkrong, saya deketin. Walaupun saya disuruh-suruh, tapi saya diem di pinggirnya untuk kenalan sama mereka. Gua kenalan pertama itu sama Best Jam, sama Adnil, sama Sigit. Nah, itu proses yang akhirnya saya nitipin perut di mereka. Saya pakai cara yang didikan orang tua yang harus nitipin diri di titik manapun, harus jadi orang asik di tempat manapun. Akhirnya saya coba jadi orang asik di sana dan mereka suka. Ya udah, saya akhirnya gue harus cari ilmu di lo. Nah, lu tuh siapa sih, Win? Katanya gitu. Gue mah cuman marbot, cuman jagain musika, jagain musola. Oh, udahlah lu mah gue aja, ayo.
Ayo, di situ akhirnya Om Krisya pun nyuruhin Mali kok bikin kopi, kok rokok apa segala macam. Oke. Nah, lumayan kan, pada akhirnya saya bisa masuk ke studio besar musika untuk melihat, oh proses tuh seperti ini. Iya, itu bagian dari proses bermusik ya. seperti ini. Ya, ketemu si Adnil, ketemu si Git, oh caranya bikin lagu tuh seperti ini. Itu baru tetesan-tetesan ilmu yang akhirnya saya dapatkan. Nah, ya ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya sambil berjalan beberapa tahun di situ ada audisi. Waktu itu kan, tapi gue tetap masih nongkrong di musika karena nggak punya tempat. Akhirnya saya coba, ada satu teman saya namanya Ferry Penge. Ferry Penge itu yang akhirnya ngasih informasi ke saya waktu di Bandung. Waktu itu sempat saya pulang dulu, nongkrong di Ciatel di Studio 7. Ciatel, nongkrong di Ciatel. Ada studio di situ kan, ada 2 studio, Studio 7 Abang sama studionya Om Tommy. Nah, almarhum Om Tommy, saya tidur di situ sambil saya mikirin gimana caranya cari duit untuk ke Jakarta lagi. Makanya saya ngamen di daerah. Pada saat itu masih single atau sudah berkeluarga? Waktu itu saya sudah punya anak 1, bayi. Oh, berarti si sudah berkeluarga Damar. ya? Oh. Sudah. Jadi saya mau tidak mau otak saya tuh harus nge-push terus bagaimana caranya saya, walaupun uang ngasihin 10.000 perak, saya kasihin ke istri saya, tapi waktu itu kan masih belum nikah yang istilahnya yang sipil ya. Waktu itu masih nikah yang dinikahin. Oh iya. Agama, terus akhirnya istri saya juga lagi kuliah, gue juga lagi kuliah, terus tinggalnya istri saya di rumah kakaknya, saya juga masih movement terus ke Jakarta bolak-balik. Tapi saya ngobrol bahwa gue lagi mau berusaha, tolong doakan, yang penting saya ngasih nafkah. Oke, akhirnya gas lah saya ke Jakarta lagi karena disuruh audisi. Dapatlah bisa ketemu Ronald, ketemu Marshall, ketemu Dani. Saya audisi di tempat Marshall, alhamdulillah ada rezeki, karena saya selalu ke orang tua, ke mama juga selalu sungkem, Ma, saya mau berangkat ke Jakarta. Sungkem sekalian minta duit, karena kan nggak punya duit gua ke Jakartanya. Sungkem tapi sekalian, ya salah, jilat-jilat. Ma, saya, mau pergi ke Jakarta lagi ya, tapi punya uang enggak? Ya udah, Jakarta lagi, cuman ke Jakarta kan mahal. Ya udah, tetap saya ke musika lagi, audisi dulu. Lu tidur di mana, Win, setelah audisi? Di musika. Ya udah, nanti kalau udah ada kabar, gue kabarin ya. Bukan jawaban juga, ya udah, gas, gue tungguin. Tungguin. Akhirnya karena saya selalu nelpon ke Dani Supit waktu itu, dan Kang, Om gimana Om, hasilnya? Ada hasilnya nggak? Ada hasilnya nggak? Mungkin kata dokter PM, nih orang ngebet banget pengen masuk dokter PM. Akhirnya ya udah deh, ya kualitasnya waktu itu masih kualitas indie lah ya, nyanyi pun yang penting nggak fales. Tapi mereka juga lihat ini anak muda di bawah kita dan dia potensinya, keinginannya gede banget. Ya udahlah, gas aja yuk kita, karena harus rekaman. Nah, lagi juga cerita di zaman itu memang selektif banget ya, kualitas banget yang benar-benar harus dipegang ya. Sebenarnya gini, kebayang nggak yang audisi kemarin itu di dokter PM waktu dulu, siapa aja coba? Kalau lo bisa, pasti kaget. Yang audisi itu Ipang. Ipang yang audisi di dokter PM. Terus ada juga Welly, vokalis Slang pertama. Terus ada banyak lah yang senior-senior. Cuman kan band ini sebenarnya band yang pengennya, mereka kan yang punya band, jadi harus ada vokalis yang bisa diarahin kemana saja gitu, ikut sama mereka. Ya akhirnya gue kan orang yang mungkin presentasinya masih ya paling 5% lah, ya udah ambil aja dulu, nanti kita arahin kemana gitu. Tapi ternyata memang gue nggak bisa diarahin, malah bikin karakter sendiri, dan akhirnya kan itu yang jadi ciri khas ya kan? Ya. Nah, setelah itu, setelah akhirnya kita mulai, alhamdulillah gue dapet nih. Oke, dari situlah isian ilmu gue dapat dari dokter PM. Guru yang paling besar di dunia musik itu dokter PM sebenarnya buat saya. Jadi pressure-nya, saya tahu banget pressure mereka gila untuk saya bisa pinter. Jadi di musika, pada akhirnya pas rekaman di musika,
orang-orang yang kemarin nyuruh-nyuruh saya nggak tahu, disangkanya saya masih marbot di situ. Padahal mau rekaman. Tapi BTW ya, by the way, sebelum Ariel Noah nyanyi di musika agak rekaman nya musika udah dicobain duluan. Udah dicobain duluan pada akhirnya. Sampai 3 studionya dicobain untuk yang mixing sampai yang recording di situ. Nah, itu gara-gara dokter PM. Ya, akhirnya yang bodorna teh eta. Win, kapan balik dari Bandung, Win? Saya lagi merekaman tuh, jadwal rekaman. Kemarin Om, ada yang beberapa orang lah kru-kru di sana. Kemarin Om, Win, beliin kopi? Gue masih beliin kopi itu. Wah, masih, Win beliin kopi, Win mau rekaman nih. Oke, mana duitnya? Oke, siap. Beliin kopi, beliin Indomie, beliin makan gitu. Udah makan aja mereka di situ. Win, lo masih tidur di musola? Masih. Padahal gue udah di tempat Marsal, tapi karena gue pengen nitipin diri di wilayah apapun, akhirnya gue nggak ngomongin gue rekaman. Oke. Terus akhirnya anak-anak PM datang untuk rekaman tuh. Gue masih disuruh-suruh. Datang, gue lagi bawa mie buat orang lain. Asli? Lu ngapain, Win? Belum makan? Belum, gue bilang belum makan. Gitu. Ya udah, kita tunggu ya di studio ya. Oke, siap. Dan di studio gue kasihin makanannya, bro, makan nih. Boleh, Win. Duitnya, udahlah nggak usah. Asalnya mau dikasihin duit kembaliannya, nggak usah. Santai aja. Ya udah. Terus lu ngapain lagi? Di sini aja lah. Padahal belum, gue mau masuk. Ronald udah di luar. Semua anak-anak udah duluan di studio. Ternyata yang nyuruh gue adalah operator yang mau rekaman. Asik. Coba tag ya. Sekarang mana tag vokal begitu tag vokal. Anjing lu ya ternyata. Kan kebayang. Jadi sahabat suka-suka kalau kita mau tracking itu satu-satu kan, satu-satu. Ya. Kalau mau rekaman tuh kalau nggak salah dari drum dulu ya. Drum, terus bass, gitar, dan yang paling terakhir itu vokal. Yang paling terakhir direkam itu vokal. Kebayang nggak itu si banget si operator, muka operator yang asalnya nyuruh beli rokok, beli mie, tiba-tiba artisna itu tuh sebenarnya mah benang prank wah eta. Benang prank, lamun aya prank geus kaprank kita sebenarnya. Kaprank eta. Kebayang dong. Tapi ya akhirnya dia udahlah nggak apa-apa gua. Lu vokalis dokter PM lu, anjing lu nggak bilang. Kenapa emang Ronald? Kenapa emang lu? Enggak. Enggak apa-apa Nat, ini gue sering nongkrong di sini aja, padahal tadi udah disuruh gue. Ya, nah dari pengalaman-pengalaman yang itu sebenarnya yang akhirnya, oke lah singkat cerita gue udah sampai dokter PM. Belum sampai, itu panjang banget sebenarnya. Sampai akhirnya gue dianjing-anjingin, sampai akhirnya karena anak baru, lu segitu doang orang Bandung, kalau nggak bisa lu pulang aja. Sampai di pressure-nya sampai begitu. Mentalnya berarti edan-edanan ya. Mereka senior semua. Iya. Project, potret, gigi, kelar kan? Tahu sih, paham. Saya kan sempat juga dulu band-bandan dan lihat aura-auranya, atmosfernya di lingkungan anak band tuh nggak lepas dari keras juga sebetulnya, dalam artian keras yang memotivasi gitu. Dari situlah pada akhirnya dapat jawaban bahwa musik menurut gua adalah ilmu. Karena saya musisi. Jadi arti musik menurut Erwin Moron itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja. Nah, kalau sudah dapat ilmu, berarti kan gua udah harus share ke orang. Kalaupun udah dapat ilmu dan ilmu itu profesional, gua harus share ke orang. Untuk apa lu jadi artis? Karena gua waktu itu awalnya gue bukan mau jadi artis, Tot. Ke Jakarta itu buat nyari ilmu. Oke. Nah, untuk apa? Untuk pulang. Nah. Di saat pulang, otomatis orang mau nanya apapun, yang otomatis yang contoh yang zaman sekarang lah, anak-anak zaman sekarang, mereka kan nggak tahu saya. Nah, di saat saya workshop ke orang-orang anak SMK, waktu itu SMK 10, tempatnya anak saya sekolah, terus beberapa orang anak-anak yang baru-baru ngobrolin tentang industri musik, ilmu itu akan gue kasih ke orang-orang. Walaupun awalnya mereka ini siapa sih? Tapi di saat ada pengalaman, mereka pun akhirnya, oh ini ternyata orang yang sudah punya ilmu di industri mainstream. Mereka akhirnya mendengarkan tanpa harus bicara saya adalah si A, si B, si C. Saya adalah Erwin dokter PM, nggak perlu. Tapi gara-gara ada prestasi dan ilmu yang saya dapat, mereka awalnya melihat saya sebelah mata,
di saat saya ngasihin ilmunya dan menurut mereka ini ilmu yang harus diterapkan dan ada pengalaman, saya adalah praktisi dan ada prestasi, akhirnya mereka pun melihat tidak secara gue nggak mau sih dilihat bahwa oh yang datang adalah Erwin Moron, Dr. Piam. Saya nggak mau, nggak perlu. Jadi yang saya perlukan adalah ini ada orang yang mau ngobrol dan yang mau share ilmu tentang musik. Karena saya juga dapat ilmunya kan gratis, nggak usah beli, nggak perlu sekolah waktu itu. Memang nggak bisa sekolah di musik karena dulu emang sekolah musik agak mahal dan nggak bisa. Dan saya juga orang yang nggak disetujuin bermusik memang. Jadi dulu mah di SMKI juga cuma ada jurusan karawitan aja musiknya ya. Karawitan dan dulu juga masih SMKI kan yang ada. Belum ada yang SMK 10 ya. SMKI lah. Sekarang SMK 10 itu baru ada musik populer. Iya. Nah, dari situlah akhirnya malah setelah pulang botolnya jadi 2, Tot. Jadi dua. Awalnya kan 1 nih. Iya. Ini adalah ilmu yang saya dapat di industri mainstream. Nah, yang botol kedua adalah ilmu untuk sharing. Ilmu untuk share. Betul. Ya, jadi ini yang sudah dapat ilmunya penuh. Gue nggak mau ngebludakin, gue tutup dulu. Sekali-kali gue buka untuk ngisi botol yang kosong ini. Share. Di share di radio ya. Dulu kan radio, denger radio, lagi. Ya itu zaman dulu. Itulah botol yang kosong itu memang nggak hanya di musik. Waktu itu saya bikin botol kosong. Makanya ilmu penuh itu tuh sebenarnya botol yang penuh itu nggak hanya musik. Entertain yang lain dari mulai setelah gue keluar dari saya mikir saya juga mungkin bisa lama atau tidak saya nggak tahu di Dr. PM, makanya saya siapkan diri untuk saya inovasi harus bisa baru di ya lain. Ya bisa di host, bisa di acting Todd. Jadi betul. Setelah lepas dari Dr. PM mumpung nama saya masih ada, saya casting pun prosesnya dinolin lagi sama saya, dinolin lagi, casting di mana-mana nggak keterima. Gak apa-apa, orang gua tanya ke beberapa host yang tapi saya terkenal pernah lihat sinetron beberapa kali, banyak juga ada beberapa ilmu acting yang saya praktekkan waktu itu di beberapa film sama gol. Nyaho. Baiklah. Antep lah. Perserikatan nu hade mah. Betul. Jadi artinya berhasil dong memulai lagi di warna yang baru selain hanya di musik gitu kan, terjun ke dunia acting sampai pada akhirnya punya prestasi juga dengan adanya sinetron yang bintangin kan. Itu berarti bukan hal yang mudah maksudnya kumaha caranya tah. Betul. Nah, jadi sebenarnya mental. Di saat mental kita pejuang, kan gue dididik mental pejuang. Berarti cara kan turunan baret merah dong. Ya, berarti kan kondisinya harus berjuang. Nah, nggak ada apa-apanya dong perjuangan saya di tempat yang sudah merdeka dibandingkan orang tua saya dan mertua saya zaman Trikora Dwikora. Kan nggak ada apa-apanya. Ya. Iya kan? Zaman waktu itu Pasarwo Edi kan nggak ada apa-apanya. Jadi, wah, idola saya nih kayaknya harus ditambahin nih. Idola saya adalah mertua saya dan orang tua saya gitu. Jadi saya harus tambahin gitu. Jadi, perjuangan mereka saya harus aplikasikan. Ya, oke, saya berani berjuang. Peranglah di industri yang sekarang ada. Sikut-sikutan, gue nggak mau pakai manajer. Saya harus manajerin diri sendiri. Ya. Karena kalau di manajerin, gue manja. Nggak mau, gas sendiri. Benar. Disikat, di sana, dihajar, gas. Belum lagi yang bakal cepat muncul itu sindrom. Kalau di manajerin itu ya kan, kita lebih cepat sombong. Ini kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya merasakan pada saat dulu saya main band, nggak pakai manajer, lebih giat, lebih sama orang tuh kita lebih gimana gitu ya. Benar. Ketika saya udah punya manajemen, sudah dipakai manajer, kita malah terpantau agak sombong, Betul. Karena kita dimanja dan diurus. Kalau kita sendiri,
itu fight. Bagaimana caranya strategi-strategi ini mentok nih, geser. Makanya saya itu sekarang dari dulu ya memakai sistem zigzag. Gimana tuh zigzag? Zigzag. Jadi kalau pakai manajer lulus aja kan. Apa kata manajer gue ikutin. Ya, tapi dan sudah terjadwal ya. Ya, kalau nggak pakai manajer, gue harus zigzag. Cari peluang kosong, nggak kanan. Ini dilurus, oh mentok nih, banyak saingan, kanan dulu. Baru masuk ke kiri, oh tengah dapet. Umpan lambung ke berarti itu. Iya, ke kiri. Masuk ke tengah lagi dapet. Jadi saya main zigzag. Main zigzag pakai sistem strategi itu berhasil menurut saya. Walaupun saya nggak ngomongin terkenal, tapi ngomongin peluang. Pencapaian peluang yang ada, ya peluang yang ada di sebelah kanan atau kiri, nggak perlu di tengah juga, sikat. Jadi bukan ngomong angka juga, angka gede di tengah. Ya. Tapi angka kanan kiri, saya nggak mikir angka, tapi minimal peluang ada. Tetap juga nyampe ke tengah kok sebenarnya. Betul. Karena selokan itu kan pasti walaupun ngambil kanan kiri tetap ke tengah juga kan. Betul. Alir air ya. Jadi akhirnya sama aja. Walaupun gue dapetinnya sebelah sini nggak setara dengan di tengah, ya nggak jadi masalah. Muaranya tetap ke tengah juga kok. TV juga kok gitu. Hanya TV kuantiti juga. mungkin ya, hanya kuantitinya. Ya. Kalau yang di kanan kiri kuantitinya dalam artian yang dirasakannya lebih sedikit, tapi kan kalau digabungin mah kanan kiri depan belakang atas bawah dan lain-lain, muaranya ke center, ujung-ujungnya banyak juga. Ya zaman itu alhamdulillah saya mungkin tidak mau ngobrolin tentang zaman itu juga karena sisi ke tengah itu selalu istilahnya jujur ya, angka besar itu ada di hedonisme sebenarnya. Gaya hidup ya. Ya, angka gede itu di situ. Makanya untungnya saya punya titik di kanan kiri. Jadi di saat hedon ini saya tidak bisa ikutin arahnya, udah di kanan aja biar tenang. Ya. Atau di kiri aja biar tenang gitu. Main teka tembak ya aja, main teka tembak. Itu strateginya itu sih. Iya, betul. Luar biasa ya ini. Ini sahabat suka-suka yang saya dapatkan malam ini luar biasa nih. Dalam artian luar biasa, baru sekarang saya berdiskusi seperti ini sama Erwin, ketemu sering, tapi kita biasanya bercanda-bercanda aja, saya biasa Rian nungkul. Rian. Iya. Karena memang harus ada momentum. Di saat kita ngobrol yang lebih ke istilahnya proses untuk pengisian botol kosong itu memang harus momentum. Nggak bisa sambil selewat-selewat. Kalau begini ya itu oke. Lu bikin program yang menurut gua, ini program sharing besar. Itu muter otak lu bener. Udah mulai zigzag nih. Kan movement kan saya sering lihat dari movement. Nah, wah ini orang kudu harus bertransformasi nih. Gitu. Mau gimana caranya memberdayakan yang saya punya saat ini biar bisa menunjang kehidupan saya selanjutnya dalam artian apapun itu gitu kan. Penting itu. Sebenarnya gini. Bukan nominal. Bukan nominal yang harus kita appreciate, bukan nominal. Karena nominal itu besok akan habis. Betul. Tapi kalau ilmu sama jati diri sama pride itu nggak akan habis. Proses legendari yang saya bikin adalah saya akan membuat proses legendari sesuai dengan momentum. Nggak mungkin gue mau membuat proses legenda atau proses pembentukan wilayah entertaining yang saya kerjakan akan habis kalau gue berpikirnya adalah materi, akan habis. Karena jujur gue nggak sirik dengan orang-orang yang udah sukses di wilayah musik dan sekarang masih stay. Malah sebenarnya yang akan saya lakukan adalah di saat leveling mereka dengan keartisan, tapi leveling saya dengan pride kemungkinan akan sama. Bentukan pada akhirnya nanti. Menurut saya sih jauh dong leveling antara keartisan dengan pride ya. Itu kan keartisan itu bagian dari pride. Kalau ngejarnya yang ini
menurut saya kalau ini sudah kekejar artis mah itu hal mudah Ya. banget jadi artis mah. Ini mah low profile-nya aja tuh, low Oh. profile-nya aja. Kacau ya. Tapi Jadi kan bener saya ya. sama ratakan aja. Enggak Saya sama lah, ratakan aja. jauh lah. Artis, saya aja banyak teman artis, sumpah teman-teman saya banyak pemain sinetron atau vokalis atau band gitu ya, dia pemusik dan banyak banget yang banyak fansnya ratusan ribu jutaan orang followersnya tak banyak. Tapi kalau ketemu saya Lu karena kan dia, lu lebih dihargai kan? alhamdulillah. Iya. Memang pride itu di atas. Pride itu selalu di atas. Karena Ya, aku memang merasakan saya akui. itu. Aku merasakan itu. Makanya, Jadi ketika ngomong pride keartisan si Jaja, saya nggak terima dong. ya, posisi merunduk yang akhirnya saya ajarin dari budaya, di saat saya dapat ilmu yang besar, atau tumpukan jerami yang besar, atau tumpukan apapun yang besar, kita harus jadi permata. Kita harus jadi permata yang walaupun kecil tapi bisa dilihat orang. Nah, cuman tidak memperlihatkan ke orang. Tetap aja nyumput di dalam jerami. Bahkan saya pernah gini ya. Saya pernah ngehajar artis, masih ada sampai sekarang, dia masih berkarya sampai sekarang. Saya pernah ngehajar artis yang so artis. Padahal kan kalau menurut saya terus kunaon gitu lah mendidinya artis lur terus kunaon orang kudu kumaha gitu harus disembah kudu kumaha baik-baik gitu kan istilahnya. Gue nggak kenal lu juga nggak jadi masalah, lu di depan gue jangan belagu karena gue nggak suka orang belagu. Lu baru jadi artis begitu aja udah belagu gitu kan istilahnya. Sekelas Ariel Noah aja gitu ya masih ngomong pakai bahasa Sunda, bener nggak? Ya, betul. Ayeuna mana nangis lu gua berikut mana teh karyana naon gitu tah. Iya. Kan gitu. Kebanyakan ada beberapa lah artis yang sindrom seperti itu. Dihantam oke ku Eke gitu ya lu kalau pengen tahu ya kayak begini gitu kan istilahnya gitu. Benar. Kadang-kadang karena memang pada akhirnya itu tersaring dengan sendirinya ya. Oleh umur, oleh pukulan yang lo lakukan atau pukulannya bentuknya mulut atau bentuknya pukulan yang real pukulan, itu akan jadi proses penyadaran sebenarnya. Proses penyadaran. Saya pribadi waktu itu memang kalau kondisinya gue pakai, ya itu dari kalau gue pakai manajer mungkin saya akan seperti kemungkinan sifat orang itu selalu akan terlihat dan akan berubah di saat posisi mereka sudah di atas selalu. Itu manusiawi. Betul. Saya pernah merasakan itu dan saya pernah merasakan di Jakarta. Saya selalu pernah mencoba untuk menjadi jelema sombong itu kumaha sih? Saya nggak pernah katanya. Coba ya. Saya coba. Geringnya dicobaan, kurang mah setruknya dicobaan, Tot. Itu salah satu kenapa Otot lebih milih delete akun Instagram karena Otot merasakan bahwa Otot sendiri berubah. Lain orang setiap aku mau update selalu ada pertimbangan setiap aku mau melakukan apapun di Instagram aku gitu ya. Kemarin-kemarin teh selalu wah mikir entong bisa kieu yang dulu tuh karakter aku kan cuek gitunya aku mau orang gitu aku mau orang gue kayak begini orangnya orang sih gak kieu jalan mananya enggak sih bagi syukur teh kajian kumaha maneh gitu asal tong ngaganggu kan gitu. Nah tuh rasain ini kok berubah. Oh ini berarti ada yang nggak sehat nih dengan angka followers dan lain-lain, ini ada yang nggak sehat. Ternyata psikologi Otot berubah gitu. Akhirnya Otot tinggalkan. Satu psikologi, satu Tuhan menyayangimu, Tot. Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Jadi saya pernah merasakan Tuhan jauh, Allah jauh di saat saya mencoba menjauhkan itu. Tidak perlu jadi orang yang suci, tapi di sini tuh akan merubah dengan sendirinya. Tuhan itu dekat dengan orang tua kita. Nah mungkin si mama berdoa pengen Erwin berubah. Bisa jadi kan seperti itu, ada kemungkinan kan? Iya, betul, jelas lalu lah. begitu mendoakan anaknya sampai kapanpun sudah jelas. Iya. Mau anaknya udah punya cucu juga kalau masih hidup mah amin. Tetap didoain yang terbaik gitu. Nah, proses-proses saya mulai ngerasain capek itu ada. Salah satu saya keluar dari dokter PM adalah ketenaran
ketenaran mengganggu hati dan proses saya berkumpul dengan keluarga. Eta pisan. Ya kan? Jadi itu yang akhirnya anjing ini aing di Jakarta poho pisan ka imah ya gitu. Karena ternyata memang kondisi itu yang saya bilangin yang di tengah itu bakal bisa merusak ornamen-ornamen kanan kiri yang saya sudah bangun. Betul. Anjing. Ya anak orang lempang orang teu nyaho. Anak orang erek borojol orang masih di Jakarta syuting. Hal-hal penting dalam hidup teh ya kelewat ya. Bener, ya, ini nggak bener gue bilang. Yang terasakan itu sama di Instagram. Nah, yang dulu mah kita cuek-cuek aja. Sekarang mah ketika kita followers banyak, lebih hati-hati. Bahkan kalau ada sahabat nih, bener-bener sahabat yang dulunya bareng-bareng, dia followernya lebih banyak dari saya, ya misalnya ya. Saya terakhir delete kan 12.000, dia puluhan ribu misalnya. Dia mau update foto bareng saya aja harus mikir dulu, kan gila. Mau update aja harus mikir dulu gitu. Jangan sampai nanti follower saya ke bawah sama dia misalnya seolah-olah gitu. Karena lamun di foto kan kudu nge-tag ya. Bener tuh. Nah, kudu nge-tag pas update kan nge-tag. Otomatis kan orang juga melihat siapa aja yang ada di situ, Instagram siapa aja yang ada di situ. Yang kayak begitu psikologinya tuh sebetulnya malah menjauhkan loh si media sosial ini tuh yang saya rasain di Instagram ya. Mohon maaf nih buat yang punya Instagram punten-punten gitu. Tebeki menyahayu diskusi we tenan naon. Itu malah menjadi apa ya? Social distancing malah menjauhkan lah. Bukan malah menjadi mempererat silaturahmi, bukan malah menjadi mempererat sosialisasi dulu. Justru malah menurut saya nih ya malah menjauhkan, malah ada batasan, ada sekat-sekat di dalamnya. Betul. Gitu. Makanya waktu itu saya beralih ke digital pun mengkonsep dulu bahwa digital gua harus positive vibe. Ya. Digital gua harus positive vibe yang pada akhirnya kalau gua ada cacat sedikit di digital ini habis. Proses-proses yang akhirnya perjuangan dulu zaman 90-an dalam waktu beberapa menit bakal habis. Bisa habis. Nah, otot sudah geus naonnya muncul apa bener alonya kayaknya alo sayang sama saya gitu. Jadi benar diingetin gitu. Akan tahu Instagram saya dari mulai belum jadi sebanyak yang kemarin, dari mulai awal terus viral pertama, yang kedua viral lagi gitu kan. Tahu kan prosesnya. Dalam Instagram saya kan kebanyakannya hal-hal ini ya, hal-hal yang tidak lazim dilakukan orang lah gitu. Artinya kan kalau Ame sudah mengkonsep dari awal untuk sosmednya diarahkan ke hal positif gitu kan. Kalau Otot kan memang kehidupan Otot yang memang real gitu loh. Real gitu, realitanya seperti itu ya saya update gitu. Nah, dan itu ternyata waktu lihat dari komentar, dari DM yang masuk ketika saya update, ya tambah pidosaeun euy, asli loba diturutan ku batur Asli power kita itu dikeluarkan pada saat-saat tertentu saja sebenarnya. Betul. Ya kan? Dengan adanya Otot update, sehingga Otot update lagi jalan atau lagi apa, yang hal negatifnya ditaruh rutan, sumpah. Sampai ada yang ngirim video sama saya. Nih katanya, saya udah bisa begini bang katanya. Ini terinspirasi dari abang dan Otot lihat. Wah, emang orang benang dosana kita. Maksudnya kebagian oge gitu aja. Wah, ya teberes dalam hati. Akhirnya sambil bertanya, sambil berpikir, sambil sharing sama orang yang memang paham dalam hal seperti itu gitu ya. Di keagamaan, pertimbangannya ini lebih berat kemana? Lebih berat di agenda dialihkan atau gimana? Sudah daripada lebih baik soalnya gitulah. Daripada kamu masih tetap memikirkan hal itu, lebih baik dihilangkan. Oh ya udah, Otot di situ udah nggak banyak mikir, delete langsung akun. Sampai disebut bodoh, sampai disebut aneh, sampai disebut cilepeng, sampai wah banyak lah teman-teman semua yang
kok bodoh sih kamu, bukannya dibikin jadi akun jualan atau apa. Dalam hati gitu ya, terserah lu mau ngomong apa juga terserah, yang jelas gue punya prinsip sendiri, punya pandangan sendiri yang lu nggak tahu. Gitu kan, istilahnya gitu kalau tapi memang luar biasa ya. Ya. Jadi sebenarnya di saat sekarang Otot sudah mengkonsep seperti ini awal. Botol kosong ini awalan pertama yang akhirnya lu kebayang nggak kalau konsep-konsep yang contoh misalkan momentum-momentum seperti ini kita coba mulai Otot membuat ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Ya, ngobrol betul. Dengan orang-orang yang bisa membuat sebuah perubahan-perubahan dirinya mereka menjadi lebih baik. Betul. Ya, gue juga bukan orang yang bagus dulunya, tapi karena tiheula lahnya, karena tiheula orang, karena ayah borojol budak jadi anjing. Kok kalau aing kudu eureun ya mah gitu. Akhirnya saya meninggalkan lah. Pergilah ke Jakarta sebenarnya untuk nyumput. Seperti itu sebenarnya. Tapi di situ ada beberapa poin yang akhirnya ini sebenarnya gue ke Jakarta ini bukan hanya kabur di wilayah yang ada kemarin-kemarin bikin ibu saya menangis, tapi saya harus pergi untuk membuktikan bahwa sekarang harus membuat ibu saya tersenyum, ayah saya tersenyum, itu kan ayah saya bangga dan terjadi alhamdulillah setelah dokter PM, ibu saya jadi tukang masak fans anu datang ke Ima, mereka akhirnya mereka bangga memberitahukan ke tetangga-tetangga bahwa ini anak saya itu luar biasa satu, ya penghargaannya. Itu udah satu, itu udah satu yang membuat saya plong gitu. Ini saya semua jadi baru YouTube saya di-share sama di-update status ke si mamanya, orang bagus. Wah gitu tah. Itu hal kecilnya cuma nge-share link YouTube gitunya, tapi hal kecil. Kalau kita, wah ini kumaha ya edan gitu tah. Edan. Itu hal-hal yang bikin kita jadi istilahnya mah ya enggak, orang tua ternyata simpel. Enggak butuh uang kita, Tot. Ya, betul. Ya enggak butuh. Kemarin saya lagi besar-besarnya mereka nggak minta. Tapi di saat dia bilang bahwa ini anak saya loh, ini anak saya anaknya Pak Maman, Bu Dede ternyata artis di TV, itu bikin wah fans datang ke rumah dari Jogja dari mana, akhirnya garasi dibuat tempat tidur karena mereka dari luar kota gitu kan, terus akhirnya mereka gotram di rumah, saya juga ngasihin mah ini uangnya buat masak, nggak usah, mama seneng, wah itu gila. Tapi tetap saya kasih. Ini mama seneng, wah apa-apa. Biar mereka makan. Ngobrol sama mama juga. Saya nasehatin mereka. Itu seru sebenarnya. Betul. Artinya masalah pencapaian, masalah masalah pencapaian dengan takaran sukses mah itu masing-masing punya standarnya sendiri ya. Punya standar masing-masing. Betul. Betul kan? Betul. Kalau saya makan dengan di share aja udah bahagia gitu kan. Sukses itu kan bahagia, sukses itu kan merasa bahagia gitu kan. Betul, Tot. Gitu. Ekses dampak yang dimunculkannya mungkin kemanfaatan gitu kan. Yes. Nah, tapi kan takaran, seneng pisan lah. Seneng bikin orang tua senyum tuh seneng banget. Asli. Cuman itu doang. Kita dekat dengan, jadi kita merasa dekat dengan Tuhan tuh nggak perlu jadi orang suci yang sesuci-sucinya. Bikin orang tua kita senyum dan alhamdulillah, itu udah wah gitu. Itu pencapaian besar yang akhirnya kita bisa bikin mereka bermanfaat mendidik anak. Itu gila. Karena orang datang baheula ketihan, bocor hulu gitu. Sarua. Sampai dulu mah ya, kakaknya si Sabrina, ada kakaknya Sabrina Cici Elke kemana-mana tuh bawa trombopop, bawa trombopop tuh salep untuk memar. Karena mau balik itu ke rumah si Sabrina gitu kan. Ayah bonyok seti gitu di mana? Ada sini coba dicek dulu sama Cici. Cek. Ini ya baru ya 8.
Ya. Itulah sebenarnya. Jadi sampai ya bapak orang sempat trauma darah gara-gara sudah tidak di ABRI lagi, jadi akhirnya udah lama banget di Telkom, jadi pas orang datang ke Tihatnya pingsan. Kurang rewas oke cik orang tinggali bokap pingsan gitu ya. Gara-gara udah lama nggak lihat darah gitu. Jadi akhirnya udahlah, saya akhirnya ditambah dengan dinikahin, jadi akhirnya saya punya anak, ya sudah. Akhirnya saya coba ngasih info, wah saya harus bikin mertua dan ibu bapak saya tersenyum deh. Itu Saya paling pernah, benar deh. jadi nggak sengaja ketemu nih sama papa kandung ya, nggak sengaja kan. Saya mah dari 5 tahun udah nggak bareng sama papa. Dia datang ke Jalan Lombok ternyata tiba-tiba, dan pada hari itu saya lagi bonyok-bonyok ke kieu, ke bengok, baru digebukin. Benar-benar wah hancur, mata aja nyaris buta. Satu mata nyaris buta, ada aya kaca di dalam mata tehnya, non kacamata ke nancelap di dia. Otot banget itu Maya. Ayah kan foto naga ayah di Instagram itu. Nah, tiba-tiba dia datang mau ketemu sama Emang sama Om Otot ya di Lombok, mau ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, mau nge-share tentang wayang, kan dia mah dalang. Ya. Dia mah dalang. Mau nge-share tentang wayang, dia tiba-tiba datang tanpa janjian, tanpa apa, tiba-tiba dia ketemuin di momen Otot ke bengok gitu nya, Otot ke wah, gergaretian baru pisan, belum 1 jam Otot dihantam, pulang ke Jalan Lombok, ketemu, bahasanya apa coba Pak? Atau ya mau lain incu bapak, lain incu kakek Otot ya, kakek Otot manggil kakek kan bapak gitu. Atau ya mau lain incu bapak ya getihan keneh mas. Bingung tuh gitu ke. Terus aing kudu kumaha gitu ya nya. Lain. Atau ya mah lain incu bapak masih keneh getihan sejarahan cenah keluarga bapak cenah nu lamun gelut terus getihan cenanya sejarahna cenah ieu mah lain incu bapak berarti. Terus anak saha tuh iya gitu, malah jadi paseha Otot jadinya. Geus bararengep ngadon dikitu kan bingung ieu kunaon boga babeh teh anti kitu nya. Tapi pada akhirnya ya itulah. Sebenarnya di sini mah sedih isinya. Meren kan kita. Tapi dah beresnya memang langsung ke rumah sakit lah, dibawa ke rumah sakit gitu. Oh, memang itu Oke, ini kayaknya pembicaraannya seru ya tentang kehidupannya. Saya ambil apa ya? Ambil kesimpulan, bukan ambil kesimpulan dari obrolan benang merah ya. Benang merahnya, musik itu kan hasil komposisi dari beberapa alat ya. Betul nggak? Itu musik itu kan kalau sebut ilmu, kalau saya bilang ya mungkin ini sama dengan miniatur kehidupan, karena kehidupan ini kan gabungan dari beberapa aspek. Artinya yang kita bahas dari tadi di sini itu adalah komposisi kehidupan. Ya. Kan begitu. Betul. Dengan versi masing-masing. Dengan versi masing-masing. Tapi hasilnya pun akan berbeda. Musik yang dihasilkan dengan komposisi yang berbeda, dengan karakter masing-masing. Yes. Akhirnya genrenya kan beda-beda. Bob Marley mah tret gitu kan Bob Marley. Betul. Jadi memang kita dapat ilmu itu dengan cara masing-masing, sesuai tracking masing-masing, sesuai pergerakannya kita masing-masing, tapi tujuannya sama sebenarnya. Kalau mau mengkerucut tujuannya sama. Tujuannya itu sama semua. Walaupun pencapaiannya berbeda, ada yang pencapaiannya langsung tinggi gitu, tapi mereka juga pasti berpikir, nggak mungkin nggak berpikir setelah tinggi lu mau dapetin apa lagi sih? Naonan deui gitu tah. Naonan deui da enggeus. Nah, kita sendiri pun ya, saya pribadi kita ngomonginnya karena Otot juga ngasih ilmu ke saya juga ngasih ilmu share ke Otot. Jadi ada titik yang memang pada akhirnya adalah kembali ke lu kebayang nggak kolot baheula kudu ngomong ilmu pare teh di zaman kecil diomongin terus gitu. Betul. Dan ternyata pada akhirnya wah gila hirup urang teh enak 101 nya kudu 101 eusi dikosongkeun sajatina eusi. Iya. Tapi bicara 101 itu angka Yahudi ya. Angka apa? Yahudi. Ya memang. Jadi, iya, karena jujur, gua kebayang nggak kalau
kalau ngomongin sistem kehidupan kita bakal bisa berhasil dalam versi masing-masing ya. Betul. Kalau kita sudah mendalami ilmu itu. Ya. Iji kosong isi gitu. Jadi isi kosong isi. Jadi pada akhirnya di saat kita lagi nyari ilmu untuk mengisi botol kosong ini, jangan diliatin kalau sudah diisiin gitunya. Jadi Kaitannya juga ada sama Biksu Tom berarti ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Kosong adalah isi. Bayang nggak semuanya mengkerucut ke situ, bro. Betul sekali. Ya memang kan awal peradaban dulu kan Yahudi dulu ya kan, sebelum ada maksudnya yang lain-lain. agama yang lain-lain kan Yahudi dulu. Gitu. Bani Israel dulu. Sistem tradisi, sistem Lemurian lah, sistem zaman purba lah, apa segala macam. Yang pada akhirnya ada satu wilayah, ada Yahudi lah, ada waktu zaman dulu dipakai sama Soekarno Marahaenisme lah, apa segala macam lah gitu. Oh iya. Ya sebenarnya processingnya mengkerucutnya ke situ. Kalau lu pengen, kalau nggak usah ngomongin negara lah, ngomongin diri kita sendiri aja di dalam diri kita nih. Ini bentukannya bentukan proses yang besar gitu. Betul. Di saat kita coba membuat, ya kalau sudah kita berilmu, ya kalaupun disangkanya orang lu nggak punya ilmunya, lu orang yang brengsek, lu orang yang dandanannya seperti itu, lu orang yang begitu, terus kita ditanya pun, nanya KB mana mah, hager pernah di alaman KB gitu, ya mereka juga akhirnya diam sendiri. Sampai disebut gini pernah, mungkin ya juga saya yakin dulu pernah, nggak tahu kapan ya, disebut Nugelo pernah tak? Oh, sering aing mah disebut Nugelo. Sering. Oh, kan Ki Unggul. Memang orang jelema gero lu pura-pura waras unggal poe, tapi yang deklarasi udah siap lelempangan kan itu ka dieu nya. Iya. ciri pokok Nugelo kan eta ka mana-mana lelempangan can siap, jadi orang tidak mendeklarasikan diri. Lamun mana yang menganggap orang Nugelo, ya silakan aja, dan saya memang merasakan itu. Betul. Nah, memang kita mah harus tidak boleh mendiskreditkan apa yang disebut Nugelo. Nugelo itu kan sebenarnya mah ini, orang gila itu hanya orang yang melakukan hal yang tidak lazim kan? Tidak lazim. Tapi bukan bahasanya berarti salah. Tidak lazim. Bukan berarti salah. Tidak lazim itu artinya tidak umum gitu kan? Ya. Di saat kita punya ilmu untuk mengaplikasikannya itu dan tidak lazim, dan ilmu itu nyampe ke orang yang dilihat ini Nugelo tapi bisa mengaplikasikan ilmunya mereka yang tidak lazim itu, mereka akan berhenti bilang itu Nugelo. Waras. Karena sudah jadi. Betul ya, sekali. Jadi ketika ada pembuktiannya, lu mendiskreditkan orang, lu hanya melihat orang dari covernya saja, dan deet mana mikiran jelema eta, nilai jelema eta, deet mana. Di saat jelema eta jadi mengaplikasikan kegeloannya dia, lu mau ngomong dia Nugelo, apa lu nurut sama Nugelo? Nurut Bob Sadino disebut, bener tuh? Bob Sadino disebut Nugelo, tapi diaplikasikan ke istana pakai celana pondok, tapi dia sukses, disebut Nugelo tuh. Disembah anjing. Bener pisan. Bener. Ya, dan otak sekarang lagi mendapatkan predikat Nugelo eta gara-gara delete Instagram eta. Ya. Di saat lu muncul lagi dengan kondisi inspiratif, kegelauan ini, goals-nya settingnya adalah ini, mereka diam anjing. Mereka diam pasti. Ayo boga lancuk sih karena iya boga indra ke-6 jigana teu euy. Sagedeng deui ge mana di orang cicing. Lu mau ngomong apa tentang otot ke gue, aing mah nganseuri tot. Mana teu nyaho goal settingnya naon si eta. Lu jangan ngomong begitu sama gua karena gua tahu dia goal settingnya kemana. Itu. Ibarat kalau perang mah tiarap, tapi kan bari ngekerak. Itu. Sambil ngebidik, begitu muncul ke permukaan udah siap nembak, tiara headshot. Nah, ilustrasinya begitulah. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ya di saat lu bilang orang bilang si Erwin mah anjing lah gitu. Di industri entertain gue disebut orang gila. Gue ditawarin lagi nyanyi, gue nggak mau sama Bu Acin yang nawarin gue nyanyi. Bu Acin. Apa yang semua orang nawarin gue lagi bermusik, ya itu tadi, gue muncul tepat.
Nanti Momen. tapi gue tunggu. Momen, timing, momen betul Timing. sekali. Timing. Di saat kita mengisi yang gue bilangin tadi, gue ngisi, gue kalau ngomong senjata, gue rombak lagi senjata, gue rombak lagi. Momen gue naik ke atas, gue headshot. Semuanya kelar. Anjing, ternyata muncul deh dengan konsep yang seperti ini. Man. Ya mudah-mudahan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Hyang memberikan umur, Amin. memberikan waktu yang tepat untuk saya untuk muncul kembali, memberikan waktu yang tepat untuk otot muncul kembali. Amin. Di saat orang-orang bilang bahwa ABCDFG, lu juga cuma ngomong doang kok, lu nggak ngasih solusi juga kok. Ya sudah. Komentar hungkul. Yes. Jadi di saat gue bergerak atau otot bergerak dengan kondisi yang lain dan akhirnya membuat sebuah pergerakan yang anjing, gue belok deh. Akhirnya gue ngikutin otot, bukan menjauhi otot. Ya we'll see, ya nggak? Betul. Nggak tahu itu memang maksudnya, karena ini ya karena bawaan diri menurutnya orang mengenai Batur ketika saya berkecimpung di dunia yang baru, saya harus menemukan hal baru dan beda dari yang lain gitu loh. Walaupun si karakteristiknya sama ataupun mirip gitu ya. Kayak sekarang kan Otot bikin podcast nih, ini podcast suka-suka gitu kan. Saya harus berbeda dengan podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya. Iya dong. Kalau sama manehna hirup keneh mah gitunya moal bisa kaelehkeun dan manehna mah geus start heula udah jauh. Bener. Tapi ketika kita memulai sesuatu yang baru nih kalau Otot sendiri ya, memulai sesuatu yang baru berpikiran di luar box ya. Selalu begitu kalau Otot berpikiran di luar box. Iya. Sehingga kita menjadi pencetus, sehingga kita menjadi yang menciptakan metode itu gitu. Benar. Dan itu bakal dikenang walaupun hanya dengan beberapa orang, hanya dengan beberapa karya. Ketika karya itu ada yang mengikutinya, yaitu ada penghargaan dong buat kita. Yes. Beberapa episode lu akan dipanggil sebagai pembicara dan motivator. Sah dong. Sah. Amin. Sah dong. Itu sah, bro. Tuh. Seorang Otot yang dulu seorang Otot yang dulu dibilangin troublemaker lah, sikat lah, gua nggak peduli. Ya kan? Ya, di saat lu dipanggil ngobrol dengan kampus ABCDFG, bintang tamu Otot, bla 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 bla. Otot nu mana? Otot nu eta gitu ya teh. Buyar semua pikiran mereka. Ketika orang mikirnya Otot ini penjahat ya, yang namanya penjahat kan pasti takut sama polisi, pasti menjauhin polisi ya, benar nggak? Orang jahat kan seperti itu. Otot bikin mindsetnya berubah dengan Otot ngeprank tim Prabu. Di prank aing teh polisi dah aing teh jahat, bro, gitu kan. Kalau saya penjahat saya sudah ditangkap beren sama polisi. Ya. Kan gitu. Jadi artinya yang menjauhi berarti dong bukan yang mendekati. Kenapa teman-teman polisi saya banyak, saya masih disebut penjahat. Yang gila siapa, bro? Nah, jadi itu tadi sebenarnya di saat orang hanya melihat dari sisi langsung direct di depan, pasti dihalangi oleh orang-orang yang berpikiran yang sama. Oh iya ya. Betul. Iya nggak? Karena berpikiran yang sama. Si A, gua mau mengejat si A nih. Yang sini akhir karena di sini, ya bener, kabeh we jadinya sarua bahasana. Orang yang 1001 orang, heula. Urang kudu naik heula ka luhur. Salah anjing, mana ngomongin si eta, ada sisi lain di sini. Dari sudut pandang yang berbeda ya. Iya dong. Betul. Itu kan ada tingkat, ya nggak ngomong tingkat kedewasaan karena yang ngomong juga kolot gitu. Gimana cara kita mengajak orang lain agar bisa punya pemikiran yang seperti itu gitu, sudut pandang cara mindsetnya atau open minded gitu loh, maksudnya gimana ya? Itu mah diayak sebenarnya, Tot. Diayak, disaring. Penyaringan itu lewat sebenarnya proses pada akhirnya mereka sudah dibanting kanan kiri. Kudu ngalaman sorangan berartinya. Kudu ngalaman sorangan. Makanya ada 1001 yang gue bilang. Ada 1001 yang gue bilang tadi bahwa
Da maneh mah eceuk wae atuh ngadengena, eceuk deui. Da harus ditagenan atuh. Oh bener anjir gitu. Ya. Berarti dapat ilmu yang langsung karena ada terlihat dan terasakan oleh sendiri. Kalau ngomong ecek, ya itu tadi lu lihatnya di sini. Karena ecek terus gitu. Dan kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah ya. Benar. Si ecek nanti kadang-kadang lengkap, Iya, bertambah. kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Jadi percaya. Karena ecek teh. Iya, harusnya jangan percaya dulu. Lihat dulu. Entar heula nya kayak orang geser heula ka dieu. Urang panggihan heula jeung jelemana. Misalkan kalau orang ya. Iya. Atau gue ikutin dulu proses ilmunya. Gue ikut dulu masuk ke industrinya. Baru, oh nya bener cek si eta, lamun bener. Jadi, ya nggak apa-apa dibilang mana tengah ngadengkeun aing. Ya mendingan orang panggil sorangan atau mendingan gue ikutin dulu. Baru gue percaya omongan lu gitu. Dan lain nabi mana gitunya, segala omongan mana kudu dituturkeun gitunya. Halo? Wah. Sorry. Ada telepon ya? Enggak. Sinyal. Network. Oh, luas Eke di kunaon jel gitu. Network. Wah, ini udah luar biasa banget, udah sangat banyak banget hal yang didapatkan sama Otot khususnya ya, dan umumnya sama sahabat suka-suka semua. Masih jelas nggak? Masih, tapi Otot berhenti. Kalau guanya jelas. Taruh. Terima kasih nih obrolan yang keren banget. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semua orang ya. Buat saya juga ilmu yang Otot kasih ke saya juga banyak banget, dan mudah-mudahan saya bisa nge-share juga pengalaman lah, minimal pengalaman yang udah dilakukan sama saya. Tapi itu tadi, jangan percayalah sama kita berdua, lebih baik rasakan dulu lah kehidupannya. Karena ini mah cuma obrolan suka-suka ya, suara kita ya kan. Ya selanjutnya mah terserah kakak gitu. Iya benar. Kan konsepnya begitu. Jadi silakan pertimbangkan. Karena tiap orang berbeda. Benar. Betul. Jadi ya silakan. Tiap orang berbeda hidup, berbeda cara. Terjemahkan sendiri menurut versi masing-masing gitu, ya kan? Ya. Ini hanya obrolan antara saya, seorang Otot, dan seorang Kang Erwin Moron begitu. Ya. Jadi apabila ada yang dirasa positif silakan diambil, atau yang tidak silakan dibuang jauh-jauh gitu. Oke, pesan terakhir nih kira-kira buat sahabat suka-suka apa nih untuk tentang kehidupan atau tentang bermusik misalnya, karena musik sendiri kan bagian dari kehidupan. Pesan sebenarnya sebenarnya yang gua harus obrolin sekarang bukan masalah kehidupan, tapi masalah lu semua teman-teman harus dukung Otot. Ya nggak? Lu harus dukung Otot semua, karena lu masuk YouTube kan? Iya. Ini masuk YouTube kan? Iya, jadi masuk YouTube. Untuk YouTube harus mendukung apapun yang bentuknya positif. Ya, apapun bentuknya yang positif vibe. Ini sekarang yang gue bilangin, jangan selalu terima bahasa katanya. Jadi salah satunya adalah brother saya ini Otot yang selalu bilang katanya ini, katanya itu, katanya ini, panggil heula jeung Ototna, ngobrol heula tukar pikiran. Dan sekarang dia memilih berhenti di Instagram dan memilih sesuatu yang baru dengan lebih inspirasi. Nah, ini adalah satu solusi buat dia sendiri dan salah satu solusi buat kehidupan kita semua. Yang menurut lu katanya kemarin, ya lu rasakan sekarang. Ini adalah tembakan yang benar-benar tembakan yang lu bilang headshot tadi, benar-benar jelas bahwa bahasa yang lu kemarin suguhkan atau sodorkan ke seorang Otot itu salah, dan
tidak tepat sasarannya. Nah, ini mudah-mudahan konsistensinya jelas dan Amin. pencapaiannya juga jelas. Mau kemana Amin. arahnya, gue juga akan tetap support. Tot. Amin. Itu sebenarnya. Wah, like lagi. Ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Sama-sama, Ini Tot. hal yang luar biasa, banyak banget ilmunya buat Otot pribadi dan mudah-mudahan jadi sumber kemanfaatan juga buat sahabat-sahabat suka-suka semuanya dimanapun berada. Amin. Sehat selalu Amin, buat Tot. AA, sekeluarga, berkah selalu, murah selalu rezekinya, tetap menjadi inspirasi untuk kita semua ya, generasi penerus AA nih maksudnya, agar kita bisa terus berkarya nih A. Amin. Gitu. Good. Atur nuhun, terima kasih banyak. Selalu saya serap. Nuhun pisan. Ya. Sukses ya, Tot. Amin. Kalau ada apa-apa, WhatsApp aja ya. Siap. Nuhun. Siap. Oke, sahabat suka-suka, luar biasa ya, barusan kita sudah mendengarkan wejangan-wejangan dari mulai musik, dari mulai marbot, dari mulai pembelajaran hidup sampai hal detil itu yang nggak ada di kampus manapun mata kuliahnya yang kayak begitu kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman atau sahabat suka-suka semua bisa mengambil hikmah dari pembicaraan saya dengan A. Erwin Moron. Jangan lupa di share, di like, di komen. Ini YouTube podcast ini agar bisa menjadi manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Tetap di suka-suka. Suara kita-kita selanjutnya terserah kakak. Assalamualaikum.